Baik, selamat siang. Masih bersama saya Ahmad Kuri dari Earthwork YouTube channel. Kami hadir di ajang pameran DTI 2023 yang di G-Expo Kemayoran. Kesempatan ini saya ada tamu yang menurut saya cukup penting, cukup istimewa ini dari Servo ID. Beliau adalah Pak Coki P. Adhikara ya sebagai founder. Ini adalah sesuatu yang juga relevan sekali mengenai bagaimana transformasi digital itu juga harus diadopsi, harus diimplementasikan di perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha, termasuk UMKM tentunya. Bagaimana dia membangun, bagaimana memulai, dan bagaimana mengadopsi sistem IT itu sendiri. Mungkin Pak Coki bisa cerita sekilas lah, Servo ID ini apa dan bagaimana bergerak atau aktivitasnya itu. Silakan. Terima kasih Pak. Halo, salam. Saya Bukit Adhikara dari Servo.id. Tentang Servo.id sendiri itu rumah solusi untuk manajemen dan waralaba dan bisnis. Kita memang menjadi wadah untuk para pebisnis, sehingga para pebisnis bisa sharing knowledge, sharing resource, dan terutama untuk layanan kita sendiri itu banyak dari sisi manajemen, dari sisi IT. Seperti IT kita punya konsultasi untuk transformasi digital. Nah, ini kan pas nih. Nah, seperti tadi kan kita bicara transformasi digital itu bukan cuma perusahaan UMKM. Ternyata ini yang kita lagi handle adalah ada 2 perusahaan, masing-masing punya 30-40 anak perusahaan. Perusahaan besar. Ini sudah generasi kedua, karena berdiri sejak tahun 60-an. Di otomotif kebetulan perusahaan besar. Nah, ternyata ada gap, digital gap. Digital gap. Jadi kalau bicara transformasi digital itu bukan cuma UMKM, tapi perusahaan besar pun dari yang input datanya keuangan itu manual, kemudian beralih ke pakai spreadsheet, kemudian nanti pemilihan sistemnya seperti apa. Nah, itu yang kita sedang handle dan kita punya jurus. Karena seperti ID itu orang-orangnya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Sehingga jadi ini fokusnya lebih ke business consultant untuk perusahaan, untuk bagaimana menjadi sebuah perusahaan yang profesional Pak ya. Betul. Profesional, dan juga tentu di era sekarang adopsi teknologi informasi atau transformasi digital sudah menjadi satu keharusan. Nah, bagaimana ke sana bisa melalui solusinya seperti gitu ya. Nah, ya itu. Jadi kalau bicara transformasi digital itu memang banyak sekali yang perlu, bukan cuma sistemnya, tapi manajemennya, komunikasinya, terutama mindset. Anggapannya kalau digital itu rumit, mahal. Kita mengedukasi. Makanya kita punya ekosistem. Kita punya iServo. iServo itu adalah portal berita bisnis. Itu edukasinya kita. Kemudian kita punya portal edukasi buat belajar secara online. Kemudian kita punya Servo Bisnis, katalog peluang usaha, katalog franchise. Kemudian kita punya Servo United, partner-partner kita. Kemudian ada juga Servo Champions. Servo Champions itu para customer yang bukan, kita menganggapnya customer itu teman. Ini salah satu perbedaan dengan cara bisnis yang lama kan itu ya. Kalau dulu kan namanya customer itu ya ada customer, terus kemudian ada customer itu adalah raja. Kalau kita menganggapnya sebagai kolega, sebagai teman, sehingga bisa dari mereka juga ada input, sehingga kita bisa continuous improvement. Nah, di sisi lain juga kita ada training, ada edukasi, hal-hal yang perlu disiapkan, terutama yang berhubungan dengan mindset untuk perubahan digital itu. Tapi fokusnya lebih ke franchise Pak ya? Atau
umum juga bisa atau gimana? Umum juga, franchise juga, terutama franchise ya. Ya, ya, ya. Tapi kalau di UMKM kita ada dari Februari hingga Juli ini, Kamis besok itu terakhir, kita membuat serial webinar setiap hari Kamis. Kemarin dibuka oleh Pak Menteri Koperasi UMKM. Setiap Kamis kita dari 72 CEO, 72 CEO sharing Itu langsung atau webinar, online? Webinar ya? Webinar ya? Live webinar. Jadi besok nih kita penutupan. Penutupannya juga dari rumah. Kita kerjasama dengan beberapa partner ya, seperti UMKM, NGO. Artinya ini juga sesuatu juga untuk mendorong munculnya startup. Betul. Gitu ya. Betul. Termasuk apakah ada nanti kayak semacam pendampingan, bimbingan, Betul. arahnya? Ada. Betul itu. Makanya kita menganggap customer itu teman seperti sekarang nih. Kita kan sebenarnya bukan antar dua perusahaan, tapi dua perusahaan yang berteman untuk kolaborasi, saling melengkapi. Nah itu perubahan strategi manajemen kan seperti itu ya. Kalau dulu itu saingan, sekarang saling melengkapi. Karena saya kira juga di era digital ini kolaborasi saya kira. Betul. Jadi bukan eranya lagi sendiri-sendiri mau soal ini, karena para prakteknya juga semua kolaborasi, termasuk startup itu kan mereka juga misalnya perusahaan online, mau tidak mau harus punya partner. Betul. Termasuk juga selama ini kan mindsetnya adalah e-commerce itu sendiri, kemudian para tenannya itu sendiri. Sebenarnya kan mereka bisa saling melengkapi. Ada kebutuhan untuk pengiriman, kemudian macam-macam lah. Jadi udah beda lah cara melakukan manajemen. Jadi kalau kita kembali ke Servo ID, jadi layanannya itu tadi ya, mulai dari startup mau membangun, yang sudah mau lebih ditata menjadi perusahaan yang profesional, termasuk bagaimana kalau misalnya menggunakan teknologi informasi, bagaimana mengimplementasikan itu, seperti Pak ya? Termasuk juga kita punya data analytics. Tapi Pak, yang namanya data analytics kadang-kadang nggak disukai, karena somehow pebisnis Indonesia itu nggak suka melihat kenyataan. Sukanya diiming-iming. Contoh ya, kita punya data analytics. Jadi kalau misalnya ada satu franchise, ada orang mau ngambil franchise, konsultasi ke kita kasih tahu berdasarkan traffic, berdasarkan pola penjualan, kita punya data, kita tampilin datanya, hasil analitiknya adalah kesimpulannya bisnis Bapak cuma bisa bertahan 2 tahun. Jadi udah sampai seperti itu ya? Gak enak kan dengernya. Ya akhirnya kan kembali ke pilihan, mau nggak? Tapi realitanya ternyata kan dengan entry barrier yang sangat rendah, kalau misalnya makanan minum F&B bisa bertahan 1 tahun, 1,5 tahun aja udah bagus kan. Tapi nggak mau dengerin realitanya. Artinya Servo sendiri sudah memberikan satu hitungan analitik bahwa modal seperti ini, bisnis seperti ini, hitung-hitungan analitiknya tuh akan seperti ini loh. Udah sampai seperti itu Pak ya? Bisa. Karena kita punya partner, macam-macam kita punya partner, license. Terus kalau ini Pak, jadi solusinya, jadi kalau misalnya akan ada mitra yang mau menggunakan jasa layanan Servo, itu gimana Pak modelnya? Contoh, apakah kontrak putus atau menjadi bagian atau gimana? Iya, ada beberapa model bisnis sih. Untuk kita yang saat ini sedang jalan adalah pengelolaan, kita mengelola franchise. Jadi ada satu yang mau memfranchise-kan, kita kelola sehingga bisa di-franchise. Sebagai masternya atau? Sebagai masternya. Sebagai masternya. Kita bukakan marketnya, kita hitung potensinya gitu. Nah, dan juga kita carikan pembeli atau franchiser-nya. Dalam arti gini, ada beberapa perusahaan termasuk
BUMN yang karyawannya masa persiapan pensiun. Nah, kita kenalkan dengan beberapa franchise yang udah kita seleksi, kita kurasi, bisa dilihat di Servo Business. Nah, itu kita kenalkan plus minusnya apa, passionnya seperti apa. Karena kan kalau dari karyawan apalagi sudah berapa puluh tahun, itu kan mau berbisnis, tapi kalau terjun langsung mengawasi itu kan tenaga. Mereka maunya liburan. Nah, nanti passionnya seperti apa, nanti kita diskusikan. Berarti sekarang ini kan hampir semua institusi Pak ya, BUMN atau pemerintah yang ketika masa persiapan atau PP itu adalah edukasi untuk setelah pensiun itu apa. Betul. Berarti Servo juga memberikan layanan pelatihan seperti itu juga? Betul. Iya Pak. Nah, kita bisa seperti itu karena ya tadi dari kita sendiri itu berkumpulnya teman-teman yang udah punya experience macam-macam, Punya pengalaman juga. dan certified internasional bergabung di kita. Jadinya termasuk juga kita punya divisi branding untuk pengelolaan sosial media apa namanya, liputan. Kebanyakan brandnya brand asing atau lokal Pak? Kalau Yang sudah- partner kita ada lokal, ada asing. Kita dari Singapura ada 2, Malaysia ada 3. Itu termasuk juga IT security kita partner, kemudian automation. Jadi kalau kita tadi saya cerita data analytics itu combine antara yang luar dan lokal. Jadi solusi yang digunakan untuk IT-nya ada yang dari internasional, ada yang lokal juga. Betul. Pak, kalau yang jadi tantangan Pak, tantangannya untuk bagaimana mendorong perusahaan atau business owner lah, untuk apalagi yang dari family business, keluarga ini kadang-kadang kan berdasarkan keluarga, tidak secara profesional gitu kan. Nah, dari pengalaman Servo sendiri, apa tantangan-tantangan untuk bisa membuat atau membangun atau sebuah korporasi menjadi lebih profesional, apalagi dengan sistem IT gitu, apa yang jadi tantangan? Kalau di beberapa perusahaan yang kita handle, justru tantangannya dari lingkungan kecilnya. Jadi misalnya keluarga. Anggaplah misalnya family business atau bisnis keluarga gitu ya. Itu di internal mereka gitu ya. Iya, di internal mereka. Ini sistem ini nggak berguna. Tapi karyawannya tahu kalau itu butuh. Iya. Nah, seperti kita kan punya dashboard monitoring finance. Iya. Jadi kita punya. Jadi kalau induk perusahaan mau mantau anak perusahaan itu juga tinggal lihat dashboard. Oh, anak perusahaan ini lagi ruginya udah berapa lama gitu, itu ketahuan. Nah, tapi nggak, untuk sampai ke situ kan harus datanya itu harus rapih dulu kan. Nah, kadang-kadang nggak mau invest untuk merapikan data, macam-macam lah. Tapi biasanya Servo ada solusi layanan itu untuk, oke deh saya tangani misalnya. Oh bisa. Bisa ya sampai ke sana ya. Kalau sekarang di mana aja Pak? Artinya members yang tergabung dengan Servo itu sendiri, tadi kan kumpulan-kumpulan orang yang punya pengalaman gitu ya. Iya. Kalau sekarang bisnis kita itu ada di 11 provinsi. Coach bisnis kita konsultan ya. Ya, bisnis. Kalau klien lebih banyak emang di Jakarta ya. Tapi kalau misalnya kemarin sempat ada diskusi, jadi ada perusahaan-perusahaan yang ingin memfranchise-kan, yang dari luar Jawa, itu representative office-nya di Servo. Nah, jadi kalau ada orang Jakarta mau ngambil franchise-nya bisa lewat kita. Tapi ada juga Pak analitik atau hitung-hitungan, misalnya saya punya brand, punya usaha, saya franchise kan. Servo ada ini ya, ada hitungan-hitungan atau mungkin kajian-kajian sudah layak belum, kalau mau step-stepnya seperti ini, seperti itu juga Pak ya? Iya betul. Nah, yang menarik di kita adalah kalau ngambil franchise A melalui kita, kita siapkan
pendampingannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya expertise di situ. Dan di sisi lain, ketika kita kan udah kerjasama sama beberapa lembaga pembiayaan. Nah nanti kalau misalnya mau ngambil ruko katakanlah, nah itu bisa kita temukan sehingga karena sudah kita dampingi, terkurasi, pembiayaannya juga harusnya nggak ribet ya. Nggak ribet. Biasanya kan saya mau bisnis tapi saya maunya di rumah aja gitu. Sedangkan rumahnya itu nggak potensial buat bisnis, harus ada tempat khusus yang kan kalau orang properti kan bilang lokasi kan. Nah itu nanti kita siapkan, finance-nya juga. Ada berapa brand Pak sekarang Pak? Sekarang Yang sudah terafiliasi atau kerjasama dengan? ada sekitar 30-an. 30-an. Lokalnya berapa Pak? Berapa persen? Itu lokal semua sih. Lokal semua ya? Kalau yang dari asing belum? Nah, yang dari asing itu menarik lah Pak. Jadi banyak kita kedatangan pribadi, individu yang ingin berinvestasi. Jadi individu mau investasi di Indonesia. Kemarin contohnya ya, ada orang Maldives, Maladewa. Maladewa kan biasanya orang Indonesia liburan di sana ya. Maldives dia punya 10 resort kerjasama sama orang Singapura, kemudian kerjasamanya berakhir, dia timbul punya cash, kontak ke kita mau invest mau invest apa, hanya konsultasi ke kita. Nah, kita belum bisa sediakan solusi karena kan investor luar. Investor luar, izin-izinnya itu kita masih dalam proses lah. Kita lihat-lihat dulu nih seperti apa izin-izin. Tapi artinya banyak sekali Pak peluang kalau kita mau bisnis. Artinya Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan wilayahnya juga tersebar di beberapa pulau gitu, artinya bisnis model franchise itu masih punya opportunity yang cukup besar betul ya. Termasuk tidak hanya dari lokal tapi juga brand-brand luar negeri. Hanya saja bagaimana membuka dan bagaimana memulai. Nah mungkin Servo bisa memberikan satu pendampingan, satu solusi, satu pemahaman yang benar bagaimana supaya nggak salah pilih kan gitu Pak. Jadi ada franchise, ada lisensi Pak. Lisensi seperti Barbie gitu. Nggak apa-apa ya sebut brand ya. Barbie, kemudian dibuatkan kaosnya itu lisensi. Seperti apa namanya media ini nih. Kalau ada brandnya, ya kan bisa dibuatkan produk-produk atau jasa lainnya. Jadi konsultasinya sudah sampai sejauh itu ya, artinya bisa sampai ke sana. Baik, terima kasih Pak Coki. Saya kira cukup menarik nih perbincangan kita, bisa mencerahkan bagaimana orang kalau mau bisnis, mau bikin franchise supaya tepat sasaran, termasuk bagaimana untuk memulai bertransformasi digital, karena di era sekarang mau tidak mau digital sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan suatu keharusan. Servo bisa menyediakan solusi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Coki. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, menambah wawasan pendengar semua. Saya Ahmad Turi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It works. Yes. It works. Success. It works.